Hai, kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama aku Ahmad Zainul Mutakin. Nama aku Ginting Kesykiana. Aku Muhammad Raki Radita. Aku Rauf Marisan. Aku Muhammad Razilak Samana Putra. Di era digital, sektor migas menghasilkan data yang sangat besar dan kompleks, termasuk variabel penting seperti choke size yang berfungsi mengatur laju alir dan menjaga integritas peralatan. Namun, di lapangan sering terjadi missing value akibat sensor gagal, gangguan komunikasi, atau pencatatan manual, sehingga analisis produksi menjadi sering tidak akurat. Nah, hadirnya penelitian ini berfokus untuk lapangan Volve menyelidiki pola missing value pada data choke size, menerapkan tahapan literasi data mulai dari pembersihan, analisis statistik, visualisasi, hingga transformasi. Lalu, mengevaluasi algoritma machine learning seperti linear regression dan random forest dalam mengimputasi data yang hilang. Dengan pendekatan ini, kualitas data dapat ditingkatkan dan keputusan produksi menjadi lebih andal. Selanjutnya pada bab 2 kami membahas deskripsi data. Jadi di sini kami menggunakan laporan harian lapangan Volvo dari Norwegia yang telah dimodifikasi dengan menghilangkan 10-20% data pada tabel choke size. Nah, machine learning digunakan untuk memprediksi data choke yang hilang dengan berdasarkan variabel produksi, kanan, temperatur, dan data historis, dan dapat dilengkapi untuk kebutuhan laporan yang sebenarnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bab statistika deskriptif. Yang pertama, pada tabel produksi minyak, nilai CV antar sumur yang relatif mirip menandakan kestabilan produksi yang cukup seragam. Lanjut pada tabel produksi gas di sini, sumur dengan produksi gas tinggi menunjukkan reservoir masih memiliki energi ekspansi gas yang baik untuk memenuhi produksi. Selanjutnya, pada tabel produksi air, terdapat sumur yang memiliki rata-rata produksi paling tinggi, dan ini mendekati dengan minyak, artinya mengindikasikan water cut yang tinggi. Selanjutnya, pada tabel downhole, sumur dengan rata-rata yang tinggi menunjukkan energi reservoir yang masih besar. Selanjutnya, pada tabel wellhead, tekanan yang lebih tinggi menunjukkan proses aliran yang relatif kecil. Selanjutnya, pada tabel temperatur menunjukkan apabila temperatur yang lebih tinggi cenderung membuat viskositas minyak yang lebih rendah sehingga fluida mudah untuk permukaan. Selanjutnya, pada tabel choke menggambarkan strategi pengendalian produksi tiap sumur. Semakin besar choke-nya, semakin produksi yang lebih tinggi. Untuk pertama dari data cleaning, kita akan mengidentifikasi variabel independen dan dependen. Untuk variabel dependen atau target itu hanya satu, yaitu choke size. Untuk variabel independen atau fitur itu ada bore oil volume, bore gas volume, bore watt volume, average downhole pressure, average wellhead pressure, average temperature, and yang terakhir NPD untuk well bore code atau kode identifikasi sumurnya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan awal terhadap dataset mentah, kami tuh menyajikan presentasi missing value yang kami sajikan dalam tabel berikut. Nah, setelah menangani missing value tadi, kita sudah tahu presentasi missing value-nya berapa. Sekarang itu kita melakukan tindakan pembersihan data. Yang pertama, kita tuh melakukan standarisasi format tanggal menjadi format DD, strip MM, strip year, ya, yang seragam. Baru yang kedua, kita tuh melakukan penamaan sumur yang seragam, ya. Kode sumur itu distandarisasi menjadi format F besar, strip, angka, terus huruf kapital lagi. Baru yang ketiga, untuk penanganan outlier, ya, nilai negatif kan secara nyata itu kan tidak bakal mungkin muncul secara fisika, ya. Namun di sini tuh kami menemukan adanya data negatif pada kolom bore oil vol, ya, yang dimana setelah itu kami identifikasi dan kami ubah data yang negatif tersebut menjadi none untuk kemudian diimputasi. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang keempat kami tuh melakukan penghapusan duplikasi karena di data mentah itu terdapat sekitar 70-an data yang terduplikasi. Nah, langkah yang kami ambil, kami tuh menghapus data yang terduplikasi tersebut. Baru yang kelima itu melakukan konsistensi satuan karena sebelum kami melakukan konsistensi satuan itu terdapat data di kolom bore oil gas. Bore oil gas. Nah, itu terdapat sekitar 718 data yang dimana satuannya itu belum sama, ya, terletak di sumur F4H itu masih jutaan, masih dalam SCF. Nah, setelah itu kami bagi 1000 biar satuan itu sama MSCF. Nah, selain menyetarakan di kolom bore gas tadi, kami juga menyestandarisasi di kolom-kolom yang lain, ya, seperti BBL per day, baru PSI untuk satuan tekanan dan suhu Fahrenheit. Oke, untuk yang terakhir yaitu pemisahan dataset. Untuk keperluan pemodelan ada dua. Yang pertama data training dengan data choke yang diketahui sekitar 94,2% dari total data. Yang kedua adalah data dengan choke hilang atau yang akan diimputasi 9,58% dari total data. Selanjutnya kita akan membahas tentang visualisasi data nih. Yang pertama kita menggunakan grafik perbandingan. Sumur F3H tercatat sebagai produsen minyak terbesar mencapai 1,16 juta barrel. Sedangkan produksi gas tertinggi didominasi oleh sumur F1C. Oke, jika ditinjau melalui grafik time series, kita dapat melihat adanya penurunan alami produksi minyak dan gas yang konsisten di seluruh sumur. Oke, selanjutnya kita akan membahas grafik hierarki. Akumulasi produksi fluida lapangan didominasi oleh komponen gas sebesar 49,3%.
Oke, yang terakhir adalah melalui grafik hubungan atau relation. Ditemukan korelasi negatif kuat terbesar minus 0,66. Lalu untuk di bab korelasi, berdasarkan matriks korelasi persen, korelasi terhadap choke size sebagai berikut. Nah, pertanyaannya mengapa sebagian besar korelasi negatif? Yang pertama, yang paling mencolok yaitu tekanan kepala sumur, karena choke menimbulkan pressure yang drop. Yang kedua, korelasi laju minyak dan air yang negatif, karena di dunia nyata operator menutup choke saat produksi terlalu tinggi untuk mencegah water fouling. Yang ketiga, laju gas positif lemah, karena gas lebih komprehensif dan langsung mengalir. Keempat, tekanan dasar sumur dan suhu yang hampir nol, itu karena dua variabel ini dikontrol oleh kondisi dari reservoir. Saya pada bab 7 akan dilakukan transformasi data atau normalisasi, yaitu proses menyamakan skala data agar model machine learning dapat bekerja lebih optimal. Normalisasi sebelumnya tidak selalu wajib, tapi pada penelitian itu akan membantu normalisasi untuk membantu meningkatkan performa model yang terlihat dari MAE, RMSE, dan R-squared yang lebih besar dan optimal. Selanjutnya pada bab 8 akan digunakan machine learning yang digunakan pada sekarang adalah dua model, yaitu regresi linear dan random forest. Itu digunakan untuk memprediksi nilai choke yang hilang. Nantinya linear regression itu akan digunakan untuk melihat hubungan linear, sedangkan random forest akan digunakan untuk menangani pola data yang lebih kompleks. Evaluasinya nantinya akan menggunakan dan melibatkan MAE, RMSE, dan R-squared untuk mengukur tingkat akurasi prediksi. Dan dari hasil pengujiannya, kedua model ini akan kami pilih karena memberikan hasil evaluasi yang paling optimal dengan tingkat error yang rendah dan akurasi yang lebih tinggi. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama, karakteristik data hilang atau missing value pada target ukuran choke berhasil diidentifikasi sebesar 9,58%. Kedua, tahapan literasi data sukses diterapkan, di mana analisis korelasi persen berhasil validasi realitas operasi lapangan melalui adanya hubungan negatif kuat, yaitu sebesar minus 0,66. Tiga, dari evaluasi model algoritma random forest terbukti memberikan kinerja paling akurat dibandingkan linear progression.